Oke, udah kelihatan share screen-nya? Udah Udah. ya? Oke. The title adalah The Random and Time Modules. Oke, misalnya nih, kita mau merandom dua tim yang dia bakal apa battle gitu ya. Misalnya tim 7 sama tim 1 gitu, atau tim 5 sama tim 4 gitu. Nah, gimana caranya kita pakai yang namanya modul random. Kita akan merandom si data angka itu. Nah, hari ini goal-nya adalah learn what the Python standard library is and what modules it contains. Explore and apply the capabilities of the random module. Explore and apply the capabilities of the time module. Jadi kita pakai dua modul, random sama time. Kalau kita berhubungan sama time, misalnya ada countdown, ada stopwatch, ada tiba-tiba nanti sekian lama, sekian menit dia akan berhenti. Nah, kita butuh time. Oke, pertama dulu, the random module. Jadi di dalam Python itu ada yang namanya standard library. Jadi ada banyak. Ada random, time, turtle, ada PyQt, ada PyGame. Nah, dia beda-beda tuh spesialisnya, kegunaannya gitu. Oke. Nah, library itu the interpreter immediately recognize and execute the simple command. Dia udah paham dan langsung eksekusi sebuah perintah itu. Terus, other commands are used less often, so they are stored in separate library files called module. Nah, jadi komen-komen yang spesial-spesial itu disimpan di library file yang dinamakan modul. Nih contohnya. Misalnya nih, built-in capability execute immediately. The random module working with random number gitu. Jadi ada beda-beda tujuannya. Nah, modul pertama yang kita mau belajar adalah random. Di dalam random ada function-function. Function yang pertama adalah randin. Ini randin itu berasal dari random, ini randnya random, integer, int, ya, randin. Terus open bracket, kurung buka, A, ini adalah range ya, to generate a random integer greater than or equal or to n less than or equal to b. Jadi ini adalah range angka paling kecil sampai b paling gede. Misalnya kayak punya angka 1 sampai 10 mau kayu random. Nah, nulisnya gini. Randin 1,10. Jadi nilai yang akan keluar bisa 3, 7, 5 gitu. Ya, ini adalah range data. Terus kalau secara general, to generate random decimal from 0 to 1, we can use, kita pakai random aja. Random blank bracket. Oke. Okay. Next. Connecting and using the module. Step 1. Nah, ini tujuannya, purpose-nya di sebelah kanan untuk mengkoneksikan semua modul. Kita mau mengaktifkan semua komen yang ada di modul random. Jadi kita pakainya import random. Number sama dengan random dot randin kurung buka 0,9. Terus, connecting one function from the module. When we call a function, only its name is specified. Jadi ketika kita manggil nama dia, nah iya dia doang nih yang kerja, nggak yang manggil semua-semua gitu. Jadi dia personal gitu.
from random import ran in. Jadi cuman si ran in doang yang diimport dari library-nya random. Oke? From random import ran in. Kita ngimport function ran in to. Habis itu kita aplikasiin di variabel random sama dengan ran in kurung buka 0,9. Jadi dia nggak pakai random. Soalnya kita nggak buka bukunya karena kita cuman ambil satu kartunya doang di dalam buku itu. Kalau yang pertama, karena kita import satu buku, jadi kita panggil nama bukunya dulu random dot kartunya yang kita mau ran in. Karena kita udah panggil dia kartu dulu di sini, nggak usah panggil random, langsung aja. Number sama dengan ran in 0 sampai 9. Sampai sini paham? Dua ini bedanya. Paham ya? Next, connecting all the functions of the module. Sekarang kita mau konekin, importin semua function yang ada di random. Oh, gini. Kalau yang ini tadi tuh kita cuman manggil bukunya doang. Ya, kita manggil buku random dan nah, ketika di sini kita harus buka buku, panggil nama functionnya. Kalau yang di sini, yang nomor 3 ini, kita import semua. Semuanya diimport, semuanya dipanggil. Kayak satu buku itu kartunya diambilin semua. Ya, fungsinya dikeluarin semua. Jadi from random import bintang. Bintang itu semua, stand for semua. Jadi import semua function berkumpul gitu. Nah, baru di variabelnya number sama dengan functionnya baru kita panggil. Oh, ternyata aku cuman butuhnya si ran in doang. Yang lainnya ya udah deh, nggak apa-apa udah dipanggil juga gitu. Jadi tahu bedanya ya? Paham nggak tiga ini? Paham ya? Oke. Sip. Next. Ini contohnya di dalam sebuah program from random import ran in. Jadi dia personal manggil si kartu itu. Import ran in. Jadi kita masukin ke variabel lottery 6 sama dengan ran in si kartu yang kita mau open bracket angka paling kecilnya koma angka paling besarnya. Terus kita print hasil randomnya dia. Jadi print lottery 6. Ini munculnya 8307. Sampai sini paham? Ah. Paham ya? Oke, good. Ini juga contoh yang dua tim. Jangan lupa pokoknya kalau kita udah pakai modul, kita harus panggil dia dulu. From random import ran in. Terus total, kita nanya user buat inputin angka timnya. Integer, input the number of teams. Ya, terus kita bikin variabel. Partisipan one sama dengan ran in kurung buka satu karena pasti dimulai dari orang pertama, koma total. Ya, jadi timnya ada berapa nih? Misalnya ada timnya 5 gitu. Berarti yang diacak antara tim satu, 2, 3, 4, 5 aja. Sama dengan yang partisipan 2. Terus tim, print tim, koma partisipan satu, koma strip, koma tim, koma partisipan 2. Coba perhatiin dulu kode yang di sini. Ada yang bingung nggak sebelum kita berlanjut? Udah.
Dah paham ya? Sip. Kalau sudah paham, kayaknya kita langsung kerjain aja ya soalnya di website. Share screen dimulai. Nah, ini jelas ya. Ini kayak jawabannya ada tiga. Yang tadi kayak jelasin. Yang kedua tuh salah tuh. Mm-mm. Nah, satunya apa? Important. Kalau dia manggil bukunya doang, tadi yang mana? Panggil buku. Ini kan. No. Ntar, kayu kirim PDF-nya ya di chat. Wait ya, baru loading. Oke, sudah. Coba download dulu PDF-nya, terus buka deh. Duh, ini udah benar. Udah. Kalau itu udah benar. Satu lagi. Yay, good. Number two. Oke, sambil ngetik, sambil diinget-inget cara nulisnya. Yay. Masih double. Mm. Kita debug dulu dari line satu, bener nggak line satu?
Coba baca ya. Baca PDF-nya nanti ketemu. Hmm. Sama dengan dua itu hanya pas if. Oh, Mm-mm. Kalau variabel dia satu. hmm. Line in-nya kan belum keluar dia kan. Coba lihat line 3 di nomor 2 ini. Kan ada tuh partisipan 6 sama dengan line in 1,6. Nah, di Hmm. nomor 3 tuh belum ada tuh statement kayak gitu. Kira-kira ditaruh di mana tuh? Setelah rank in. Coba lihat lagi. Apa yang Hmm. beda dari line itu dan line yang tadi? Random import. Salahnya ada di line 4. Ya nggak sih? Loh, di bawah udah ada. Nih, Hmm. Hmm. sama kan? Berarti yang bawah nggak usah. Oke. Ada auto check. Nggak ada cek ya? Hmm. Oke, ya udah centang aja, terus disubmit. Iya, good. Nomor 4.
Ini ada nih, kayaknya yang oh ini pakai counter dia ya. Hmm, ini pakai counter nih nomor 4 nih. Lumayan challenging. Mm, 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 mm. While input give itu off, berarti di dalamnya while ada raise number sama dengan ran in 1 sampai 2. Yang ini nggak perlu. Itu udah bener. Nah, itu nggak usah, Ding. Itu Hmm. kan udah ditanya di number 7, give the raise. Nah, di dalam situ baru raise number sama dengan ran in 1,2. Terus print your number is, raise number. Buka kurung ya kan? Oh,
Satu, ya, Mm-mm. Ya, terus habis itu bawahnya next line print race number your number is koma race number. page number. Tuh, dia nggak di dalam quotes. Oh, gini. Mm-mm. Race number, race num. Terus next line-nya if race 6 sama dengan satu, maka atau titik dua race satu Lanjut. partisipan sama plus sama dengan satu. If race 6 sama dengan satu, titik dua race ini ya sih race ya plus sama dengan satu. Page dua juga. Nah, yang race 2 kita else. Else titik dua race 2 Itu partisipan plus sama dengan satu. else-nya while atau if. Do, to. Itu else-nya satu line dengan if-nya. Karena dia kayak pasangan gitu. Satu garis. Nah, sama ya tulisnya. Uh, betul. Terus print race satu participants are, koma, race one participant. Gitu. Printnya ada di printnya itu ada di dalamnya. Nah, di situ benar. Dalamnya while. Intronya lihat di sini. Nah, intronya gini. Race satu participants are, koma, satu. Ini. No, Oh, satunya itu dari itu. Ini nggak usah pakai koma. oh, Mm-mm. Satunya dari ini. Dia hmm. variabelnya dipanggil. Import. Enggak, variabel ini loh. Ini dipanggil. Oh, Mm-mm. ini. Iya. Terus print juga buat race 2-nya. Udah. Hmm, komanya mana ini? Iya. Lupa. Ah, sangat penting ya. Koma itu. Next. Yeay. Nah, coba nomor 5 ini sama kayak yang di page number berapa ya tadi ya?
page 17. Ya, 17. Coba lihat slide 17. Mm-mm. Di bawahnya juga bikin ini. Coba, coba lihat page 17. Itu sama persis kayaknya. Hmm.
underscore kayaknya bukan dash. Ya nggak sih ada underscore-nya? Ini pakai Hmm, dash tapi harus pakai underscore ya. Swimmernya tuh ada underscore gitu. Ya nggak sih di outputnya? Kayaknya. Enggak ada nah, ya. itu kurang, kurang. Hmm, apa yang salah ya? Oh, tipe nomor 6. Hmm. Tipe di line 6. Oh, nah, Mm-mm. Ya, atasnya juga line 1. Heeh. Sip. Yay. eh, Yay. Yay, berhasil. Oke, selesai ya. Next, Kayo akan jelasin tentang yang time. top share ya. eh boleh, boleh. Stop share. Wait a minute. Salah. Bentar, Kayo share screen dulu. Oke, di page-nya ini, time module. Oke, time module ya, ketika kita mau bikin countdown. Time module contains tool for working with time-related quantities. Contohnya, functionnya nih ada time bracket, itu untuk return the number of seconds since the beginning of the epoch. Memberikan nilai balik berapa second gitu setelah start. Terus sleep berapa seconds, itu suspend atau delay the program for a number of seconds. Misalnya kayak masukin ini sleep 100, berarti sleep 100 detik gitu. Terus round bracket number, comma digit, round the number to the number of digit after the decimal point. Ini buat membulatkan angka. Nah, itu aja functionnya. Penggunaannya contohnya kayak gini. Command from time import bintang. Berarti kita mengimport semua function yang ada di library time. Terus kita bikin variabel namanya start sama dengan time. Terus print start. Nah, by default jawaban dia atau output dia adalah sekian. Terus sleep 5, pause the program 5 detik. Terus n sama dengan time. Jadi kita n, terus total sama dengan round, n strip start, 2. Calculate the running time of the program and round it up to 2 digits after the decimal point. Itu jadi apa namanya? Dibulatkan angkanya. Nah, ini juga contohnya. Misalnya kita bikin stopwatch nih ceritanya nih. Stopwatch sama dengan input ini as usernya, terus while stopwatch tidak sama dengan 0, if stopwatch sama dengan 1, kita start timernya start. Terus else print action not found. Terus stopwatch dia nanya input lagi. Setelah itu end time dan total end start. Terus print total time. Oke, gitu ya untuk time modulnya.
Sip, langsung aja kerjain. Sambil kayak bantuin. Acuannya page tadi itu. Page berapa ya tadi nih? Page 31. Ya, acuannya page 31. Oke. Oke, ini agak challenge ya. Coba coba sekali nanti Kayu kasih tahu. Hmm, ini related sama modul yang kita tadi pelajari. Hmm.
Mm-mm. Nah, betul. Duh, udah bener tadi. Yang time module. Time. Oh, Nah, time sama random itu dinamain apa? yang ini, yang ini. Mm-mm. Ya, yang pertama tuh apa? Nah, semua ini kita panggilnya dia apa? Kita belajar Modul. apa hari ini? Iya, betul. Time-nya, time aja. Time. Oh, Yeay. hmm.
Karena udah selesai waktunya, dilanjutin di rumah aja ya, Ria ya. Ini sama Ya, kayak yang di PPT. Oke? oke. Oke, sampai jumpa next week. Bye-bye. Bye. Bye. Get well soon ya. Ya. Ya.